Here we are then, another season of Formula One racing is upon us. Some teams confident following pre-season, whilst others still looking for answers. Let's see what the future holds for them as qualifying gets underway here in Melbourne. So, Aiden Jackson in ninth, but Alfa Romeo still hopeful that the youngster can secure a decent position. Let's see how he gets on here. Teammate Kasper Ackerman didn't make it through to Q3, narrowly missing out by just 13 milliseconds. You did all you could. If I went out second today, I would have those 13 milliseconds back, no problem. Why do they keep sending me out first? 11th isn't the end of the world, Kasper. You'll make those places back. Yeah, for sure. But I shouldn't have to. Zoe, hey. Morning, Daddy. Lily, you know it's not morning where Daddy is, right? Mummy says you're on the other side of the world. That's right. Daddy is in Australia. I'm upside down. Then why don't the cars fall off? Mommy can explain that. Can I speak to her? Don't fall off, Daddy. I won't, Lily. Promise. Hey, qualifying not so good, huh? They sent me out first. Again? Yeah. Well, some of your best races were coming from midfield. Yeah? Yeah. Besides, I thought you loved a challenge. Lils, off the table. Now. It's breakfast time. I should go. Sure. You'll be great. You always are. Love ya. Love you too. Oke, halo semua, dan sebelah kita di F1 Breaking Point untuk chapter ke-7 dan chapter ke-8. Hari ini kita berlatar di GP Australia atau di Melbourne. Dan tadi di kualifikasi kita lagi-lagi ada suatu insiden dimana kita harus ngalah karena kita harus, kata perintah tim, kita harus ngalah kepada si Aiden Jackson hingga akhirnya Kasper Ackerman gagal untuk tembus ke kualifikasi berikutnya. Buat yang belum tahu, hari ini kita udah beralih perannya, semula kita meranin si Aiden Jackson, tapi hari ini kita beralih peran menjadi seorang Kasper Ackerman atau rekan tim dari Aiden Jackson di Alfa Romeo. Balap veteran yang masih berada di arena balap F1 2021 hingga saat ini. Something's not right. Understood, Kasper. We're on it. It's the gearbox. I lost the gear. Push on, Kasper. We're assessing. Just push on best you can. I'll try. Waduh, kita ini baru aja mulai balapan. Ternyata si Kasper Ackerman ada problem sama gearboxnya dan gear 67 itu nggak mau selangsang cuy, nggak mau jalan cuy. Lihat nih, ini nggak bisa ngejar dong kita. Waduh, parah banget sih ini. Okay, bad news on the gearbox. The team are trying everything they can think of, but they're not optimistic. Just keep at it, do your best. That's all we can ask. Syukurlah ya kita nggak harus dipaksa sama tim untuk berada di top 10. Yang penting kita harus bertahan aja karena ini kita posisinya lagi nggak enak banget buat gearbox cuy. Terutama di track lurus karena kita nggak bisa untuk ngejalanin gear 7 dengan semestinya. Jadi itu gearnya kalau kita oper itu mentok di gear 6 aja sama gear 8. Maksudnya kita langsung loncat cuy. Nah kan gitu, jadi itu nggak mau masuk ke gear 7, itu parah banget asli. Kita nggak bisa untuk ngejar dengan lancar ketika udah di top speed. Jadi mungkin cuma bisa mengejar di beberapa tikungan cepat aja sama track lurus yang cukup pendek hingga nggak sampai di gear ke-7. Semoga aja bisa sih. Nah, saat ini masuk ngejar banyak di high speed cornering. Setup pertama, hati-hati, braking kembali dan last roll bakal coba kita dekati karena kita hanya bisa memiliki peluang untuk tembus ke top 10 dari Lance Stroll. Dan hari ini kita juga udah berlaga di musim saat ini, di musim 2021 karena ini regulasi dari F1 karena kemarin kan kita waktu lagi menjadi berperan sebagai Aiden Jackson itu berlatar di tahun 2020. Tapi hari ini di musim kali ini yang kita lagi balapan, kita udah berada di musim 2021 dan kita udah siap untuk membalap bersama Alfa Romeo dan juga bersama Kasper Ackerman untuk berada di posisi top 10 karena hari ini kita masih berjuang banget mengejar Lance Stroll karena hari ini kita di track lurus nggak bisa ngejar kecuali di tikungan dan juga di high speed cornering yang nggak terlalu panjang. Hingga saat ini di final sektor, Lance Stroll bakal kita lagi dan menuju tikungan terakhir. Semoga saja dengan DRS kita bisa mengejar. Kita overtake masih belum bisa, kembali mencari peluang dari belakang mencoba slip dream dengan DRS. Hari ini masih mengejar.
Ada efek angin, kita overtaking sekarang 2 kali. Kita overtaking Lance Stroll, kita block pas langsung dan akhirnya diversikan berhasil menggeser Lance Stroll untuk posisi ke-10. Dan kali ini Casper Ackerman dengan kompon soft berhasil berada di top 10 di belakang dari Fernando Alonso. Hari ini Aiden Jackson masih berada di posisi ke-8 dan karena juga kita masih berupaya untuk memaksimalkan kemampuan dari mobil ini meskipun udah nggak sempurna yang seperti awal balapan, tapi semoga aja bisa untuk kita bawa berada di posisi ke-9 dari Alonso karena kita harus bisa untuk menempel laju dari Aiden Jackson cuy, meskipun terlihat sangatlah sulit dengan kondisi gearbox yang seperti ini. Oke, high speed cornering. Kayaknya emang sih kita percuma untuk nge-push terus untuk mengejar si Alonso karena kita udah nggak bisa memaksimalkan kondisi mobil yang udah kayak gini cuy, yang udah kerusakan ada pada gearboxnya. Tapi ini btw di final sector kok si Alonso makin lambat. Kayaknya kita masih bisa nih, ada peluang nih. Tumben banget nih di final lap ada peluang bagi kita untuk berada ke posisi 9 dan bisa ngedeketin si Aiden Jackson dengan kondisi banyak masih awet. Semoga hari ini kita bisa untuk mengejar Fernando Alonso, tepatnya menuju lap terakhir atau lap 15 di GP Australia di Melbourne. Kita overtaking, naiknya kembali berduel dengan gearbox yang cukup rusak tadi. Hingga kini di first corner, di first chicane, lap 15 kita berhasil menggeser Fernando Alonso berada di posisi ke-9 saat ini. Hingga kini saatnya kita bertahan dari serangan Fernando Alonso karena hari ini kita butuh sesuatu yang baru agar kita bisa berada mendekati Aiden Jackson di klasemen. Sebenarnya hari ini kita gak memiliki target yang terlalu tinggi. Kita cuma diminta untuk bertahan aja dan bisa finish untuk balapan di Australia sesuai dengan apa yang diminta oleh tim Alfa Romeo. Karena kita gak mungkin dong masa si Casper Ackerman dipaksa untuk merangsek ke 5 besar dengan kondisi gearbox atau mobil yang udah separah ini. Kita ini aja tembus ke posisi top 10 udah bersyukur banget sih. Meskipun hari ini kita udah mulai terlihat dekat sama si Aiden Jackson, tapi gak bakal bisa karena di gear 7 kita nggak bisa ngejar di top speed. Susah banget cuy. Hingga saat ini di final sector tinggal beberapa tikungan lagi kita bisa untuk finish di posisi ke-9 di belakang dari rekan tim yaitu si Aiden Jackson. Ini dia hari ini Max Verstappen menang dan kini kita masih berusaha mengejar lagi Aiden Jackson di 3 tikungan terakhir. Bisakah makin rapat akan berpeluang dan kini dari sini kita overtaking Aiden Jackson dan akhirnya cukup paksa tadi. Waduh, ini si Casper Ackerman malah mainnya paksa juga ya, tapi nggak apa-apa yang penting. Ada mana astaga, aduh. Frontnya kita malah rusak cuy. Aduh, kita malah bikin mistake di lap terakhir kan. Kita bener sih, kita maksa tadi si Aiden Jackson untuk kalah, tapi kita juga malah kena instant karma dengan menabrak papan pembatas yang ada di kiri yang merusak front wing kita juga. Aduh, parah banget dah. Wah. Tapi akhirnya kita udah bisa untuk nyelesain target atau objektif kita untuk chapter ke-7 di mana kita diminta untuk bertahan dengan kondisi mobil yang dalam posisi gearboxnya itu udah rusak dan sulit buat kita paksakan untuk di posisi 5 besar atau mengejar di top speed. Tapi kita masih bisa bertahan dan kita berhasil finish dan kita udah bisa nyelesain objektif dari chapter ke-7 saat ini. Nah, chapter ke-8 akhirnya kita balapan dengan kondisi night crash yaitu di GP Bahrain, tepatnya di chapter ke-8. Menarik ini karena hari ini kita balapan di mana ini adalah sirkuit yang pertama aku suka untuk main F1 cuy, tepatnya di F1 2019. Itu udah lama banget sih. I'm losing grip. Understood. Can you box next lap, Casper? Box next lap. No, I need to come in now. It's quite bad. We've got Aiden coming in now. Just hold out one more lap, please, Casper. Isn't he a lap down? Yes, he's on a different strategy though. Haven't I got priority? He's boxing now. Please hold off, Casper. Fine. Nope. I'm all over the place here. I'm coming in now. Must have been pretty urgent for Aiden, huh? Please be patient, Casper. Goes another piece. And another. Okay, let's go, let's go.
Ini kita semakin kayak wah agak kesal sih karena kita udah jelas-jelas bahwa si Ackerman dengan kondisi ban yang udah kehilangan grip banget masih dipaksa untuk bertahan satu putaran demi ngalahin seorang rookie yaitu Aiden Jackson. Kita ini seakan-akan dipaksa untuk ngalah sama Aiden Jackson agar si Aiden Jackson bisa untuk lebih leluasa lagi. Dan kita hari ini memiliki objektif atau target, kita harus bisa untuk memperbaiki posisi yang kita tadi lepasin kepada pembalap lainnya, karena kita harus berada di posisi 8 atau mungkin di bawahnya lagi itu di posisi 7 atau mungkin posisi 6, karena kita hari ini harus memperbaiki sesuai dengan apa yang ditargetin dari tim Alfa Romeo. Hingga kini nih kita masuk kita overtake segini, bagus sekali, nice move Ackerman. Yang kali ini si Ackerman menjadi seorang korban, tapi kita beruntungnya hari ini ngomeranin si Casper Ackerman hingga awal chapter ke-8 saat ini belum ada insiden kayak senggol-senggolan atau mungkin bahkan tabrakan kayak di musim 2020 bersama si Aiden Jackson. Ini mendingan sih, ini mendingan banget karena kita nggak ada konflik atau adu banteng, adu tabrak sama rekan kita di Alfa Romeo yaitu si Aiden Jackson. Mendingan kan? Yang saat ini kita masih ada Fernando Alonso dengan tim Alpine. Kita bisa mengejar Alonso nanti di braking zone dengan net braking menuju trek lurus utama, di mana kita bakal masuk ke lap ke-10 untuk mengejar Fernando Alonso. Ini dia dengan zona DRS. Bisakah Ackerman mengejar? Dan bagus sekali, masih di blocking, kita overtaking Alonso dari sisi kanan dan akhirnya tembus berada ke dalam top 10 untuk Casper Ackerman. Hingga saat ini Ricciardo berada di posisi 9 dengan timbernya itu McLaren bersama Lando Norris. Hingga kini Vettel masih berada di posisi 8 di depan dari Ricciardo dengan gap 5 detik. Ini dia, masih mendekat dan kita perlahan tadi, aduh malah braking hingga kita malah ngedrift ke pelintir tadi cuy, sayang sekali kita gagal tadi mengovertake Ricciardo. Hingga kini kita masih mengejar dengan DRS, kita overtake Ricciardo, kembali berduel with lagi di pengereman saat ini di sektor 2 menjelang sektor ketiga untuk Grand Prix Bahrain. Kiyokowski fighting, Sebastian Vettel masih cukup jauh untuk mendekati di GP Bahrain, tepatnya di backstrike sebelum tikungan terakhir untuk menuju trek lurus utama di lap ke-11. Oke, kita memiliki jatah bensin untuk 5 lap lagi dan kita masih berada di lap ke-10 menjelang 11 dan balapan selesai di lap ke-14. Masih bisa untuk kita pertahankan kecepatan dari Casper Ackerman hingga nanti di lap terakhir, semoga saja Sebastian Vettel, Esteban Ocon berada di depan kita dengan gap paling jauh dengan Ocon yaitu di 6, sekian detik. Masih cukup jauh, tapi gini kita perlu berhati lagi Sebastian Vettel agar kita berada di posisi 8 karena itu menjadi target dari atau objektif yang kita miliki, tantangan yang kita miliki untuk chapter ke-8 di GP Bahrain kepada si Casper Ackerman. Oke, sektor 2. High-speed cornering menuju tikungan tajam di depan kita, hard braking from Casper Ackerman. Hingga kini ternyata di depan masih ada Aiden Jackson yang berada di posisi ke-18. Bener aja tadi si Casper Ackerman malah marah-marah karena dia yang seharusnya diprioritaskan, yang jelas-jelas bisa mengejar malah sama si tim. Ternyata Aiden Jackson harus didahulukan ketimbang Casper Ackerman. Itu nggak adil banget cuy, asli. Ini posisinya si Casper Ackerman itu udah berada di lap ke-9, sedangkan si Aiden Jackson masih berada di lap ke-8. Makanya tadi si Ackerman marah-marah tuh menjelang pit, kok malah dia nggak diprioritasin. Soalnya ini posisinya si Ackerman masih bisa untuk nge-push lagi demi tembus ke top 5. Malah dialterikan sama Alfa Romeo yang jelas-jelas rookie Aiden Jackson tadi nggak bisa berkutik sama sekali di GP Bahrain. Entah karena ada problem atau gimana, pasti tadi Aiden Jackson nggak bisa untuk bertarung dengan sangat baik. Bahkan dia hanya stuck di posisi ke-18 di GP Bahrain saat ini di chapter ke-8. Dan sepertinya udah mulai ketahuan nih kira-kira gimana alur awalnya untuk musim 2021, yang mana kalau menurut gue pribadi sepertinya ini akar permasalahannya ada di prioritas, di mana si Aiden Jackson lebih diprioritasin daripada si Casper Ackerman.
Oke, hingga saat ini kita dengan Vettel masih berjarak dengan selisih waktu 2,6 detik, 2,4 di saat ini. Dan ini benar-benar menjadi satu hal yang sangat baik karena kita mesti untuk secepatnya berada di posisi 8 guna menyelesaikan chapter ke-8. Dan kira-kira nanti bakal ada drama apa lagi nih antara si Ackerman sama timnya sendiri. 9th position, Vettel is ahead of you. Our gap to the car in front is 2.8 seconds. They're on old mediums. Ricardo is behind you. The gap to the car behind is 5.9 seconds. They're on old mediums. Okay, gap to leader, 33.9 seconds. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Just 3 laps to go now. 3 laps. Tinggal 1 detik lagi gap kita sama Sebastian Vettel. Berarti kita masih ada peluang banget untuk bisa berada di posisi 8 di lap ke-13 yang ada di depan. Meskipun hari ini kita belum tahu siapa yang menjadi leader. Apakah Hamilton, Verstappen, atau mungkin Bottas juga, kita nggak tahu pasti. Hingga kini lap ke-13, 13, kita break kembali from Casper Ackerman mendekati Esteban Ocon. Dan hari ini sepertinya kita bisa menggeser Esteban Ocon untuk posisi ke-8. Vettel melesat ke posisi ke-7 saat ini di lap ke-13. Saat ini menuju braking zone, kita perlahan masuk, kita light braking dari Casper Ackerman. Hingga kini Hayden Jackson si Esteban Ocon berhasil kita dapetin lagi saat ini di sektor kedua awal. Dan kita gagal, masih di blocking oleh Ocon untuk posisi ke-8. Hingga kini kita masih berjuang dari sisi kanan, masih di blocking oleh Esteban Ocon. Dan di akselerasi menuju high speed cornering sebelum kita jam menuju track lurus, kita overtake Esteban Ocon dari sisi kiri, perlahan masuk mencari celah kosong dan kita paksa, kita blok pas langsung Ocon dari sisi kiri tadi dari apex terdalam. Akhirnya kita kembali bertarung dengan Ocon. Alpine Evati masih melawan dari belakang, kita lolos akhirnya, lolos dari kejaran serangan balik pembalap dari Alpine Evati yaitu Esteban Ocon. Hingga kini ternyata Sebastian Vettel sudah mulai melesat meninggalkan gap dengan Casper Ackerman demi posisi ke-7-nya. Hingga kini tepatnya di final sektor kita nggak boleh ngalah dengan sangat cepat dari cepatnya laju dari Sebastian Vettel. Last corner menuju track utama dan menuju lap ke-14. Hari ini final lap fokus ke fighting. Ini dia Casper Ackerman yang masih berusaha mengejar Sebastian Vettel posisi ke-7 di GP Bahrain di lap ke-14 dan terakhir untuk F1 Grand Prix 2021. Hingga kita break kembali from Casper Ackerman dan Sebastian Vettel. Semakin kita rapat kali ini, kita overtaking dari bisakah masih belum bisa kembali mengejar di zona DRS di track lurus. Ini dia Sebastian Vettel. Ackerman datang dari sisi kanan, kita langsung blok pas Bisaka. Dan akhirnya dari sisi kanan kita melebar, kembali bertahan dari serangan kejaran Sebastian Vettel dengan gen 0,5 di sektor kedua saat ini. Luar biasa, akhirnya serangan tadi kepada Sebastian Vettel berhasil dilancarkan oleh Casper Ackerman. Hingga saat ini Vettel di belakang masih bisa mengejar meskipun gapnya masih cukup agak jauh. Tapi hari ini di braking zone sebelum zona DRS akankah kita bertarung kembali karena Vettel pasti bakal dapat jatah DRS. Dan bener aja kembali berduel wheel to wheel lagi di sektor kedua. Kita lepas dari pertahanan. Hingga kini di high speed cornering kita masih mencari kembali Bisaka Casper Ackerman dari sisi belakang kita mencari kembali Sebastian Vettel dari sisi kanan. Kita blok pas langsung dan akhirnya di track lurus. Awal mula kita di track lurus di backstrike untuk F1 Bahrain GP. Kita masih bertahan, seharusnya bisa Vettel mengejar dari sisi kita lawan kembali. Kita defense dari apex terdalam hingga saatnya kita menuju garis finish dan tinggal bertahan dari kejaran Sebastian Vettel. Dan akhirnya hari ini Casper Ackerman berhasil finish di urutan ke-7 untuk GP Bahrain 2021. Luar biasa. Emang ya, pokoknya kalau udah di lap terakhir itu bawaannya pengen aja duel cuy. Hingga akhirnya kita hari ini keturutan duel ngelawan Sebastian Vettel, pembalap veteran yang cukup veteran di F1 2021. Hari ini Lewis Hamilton meski Valtteri Bottas berhasil menangi GP Bahrain disusul oleh Lewis Hamilton dan juga Max Verstappen. Seperti biasa kombinasi 3 singkatan yaitu Ham, Verbot. Tapi hari ini adalah Bot, Ham, dan Ver. Luar biasa, Cup 8 akhirnya bisa kita selesaikan dengan cukup mudah hingga lap terakhir.
Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. I just don't get it, Zoe. He gets to pit ahead of me, and they give his car the only new power unit last season. And he gets to go out behind me in qualifying. This kid is the new #1 driver. I don't believe that to be true. But then why does he get paid more? You're still upset about that. No. Well, I don't know, maybe. I just wish I never found out. It's not the money, though, is it? I'm old. You're not old. This again. I am old. For a driver, I'm old. Come on, this is your last season. You said you'd make it count. I still need to tell them. When will you? Soon. Okay. Well, in the meantime, forget about Jackson. Okay. And stop playing the victim. It doesn't suit you. All right, okay. It's Zandvoort next, remember? Everyone's gonna be rooting for you. Be the guy they love. And hey, What? be the guy I love. That's cute. Did you come up with that yourself? I'm a natural-born charmer. Verstappen's got nothing on me. You had to ruin it. Wah gila sih nih, ternyata si Ackerman udah mulai menyadari bahwa dia tuh kayak dianaktrikan sama Alfa Romeo. Seakan-akan tuh si Aiden Jackson menjadi pembalap utama dalam tim. Ini kayaknya bakal menjadi suatu konflik yang cukup berkepanjangan kalau nggak cepat diselesaikan. Apalagi ada sedikit bocoran bahwa si Ackerman bakal pensiun di akhir musim ini. Ini pasti menarik banget karena kita nggak tahu nanti kedepannya gimana ending dari atau akhir cerita dari F1 Breaking Point. Kita patut tunggu. Jadi oke semua, kalau itu langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video kalau gitu. Thank you nonton dan sampai ketemu di chapter selanjutnya dan oke, bye, ciao.